lewat kamera. Nanti ditonton di youtube.com. Hai ibu yang solatmu bolong-bolong, sedangkan pakai kain bolong kau malu. Mengapa kau mau memakai solat bolong menghadap Allah Subhanahu wa taala? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai ibu yang solatnya bolong-bolong, 4 fardu kifayah gugur dari dirimu. Kau tidak akan dimandikan, kau tak akan dikafankan, kau tak akan disolatkan, kau tak akan dikuburkan di pemakaman air dingin. Kau akan dicampakkan ke sungai Siak. Waspadalah. Dah, sampaikan rekaman itu ke dia. Ustaz, saya sholat Jumat di salah satu masjid. Di saat khutbah kotak infaknya dijalankan. Apa hukum menjalankan kotak infak waktu khotib naik mimbar? Boleh. Kotak lewat. Sedangkan kotak lewat pun duit tak keluar. Apalagi tak lewat. Lagi yang tertidur-tidur, bagus kotak tu lewat, pukulkan ke lutut dia agak 2 kali. Kata dia. Kalau tidak setuju kotak lewat, maka buat seperti Itali. Itali itu tak ada kotak lewat di gereja. Bagaimana cara Itali? Semua yang mengaku Kristen, Katolik, Protestan tidak. Semua yang mengaku Katolik, maka langsung potong atas. Siap warga Pekanbaru? Tak ada yang siap kan? Kalau siap, semua yang KTP Islam potong atas. Zakat, wakaf, infak, sedekah potong atas. Tidak akan ada kotak-kotak di masjid. Satu pintu semuanya. Baitul Mal Pekanbaru. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, satu pintu. Tak akan ada lagi orang-orang minta, tangkap langsung, dirikan rusunawa. Bisa akan terwujud itu insyaallah ke depan. Siapa anak-anak muda yang mengaji sekarang, ingat mereka kaji Ustaz Somad dulu ketika mereka menjadi anggota DPR, legislatif, bupati, mereka buatkan itu. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya mengalir. Itulah disebut dengan ilmun yuntafa'u. Bagaimana menurut Ustaz tentang celana isbal? Isbal artinya memanjangkan kaki celana, ujung jubah dan kain melewati mata kaki. Nanjarra saubahu, Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang dia di akhirat siapa yang menjulurkan, memanjangkan kaki celananya, jubahnya dan kainnya. Kelompok ini berpegang dengan hadis ini mati-matian. Sedangkan kelompok ini kata dia man jarra saubahu khuyala, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau tak sombong tak apa-apa. Celanamu panjang, jubahmu panjang, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi tak apa-apa kalau tak sombong. Dalam 2 kitab, kitab Riyadhus Shalihin sama kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Imam Syaukani kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam San'ani kalau sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam. Kata Syekh Qardawi kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak apa, kalau sombong baru haram. Ketika sholat berjamaah telat saat rakaat pertama tapi sudah rukuk, apakah sholat kita sudah dianggap 1 rakaat? Ya, dianggap 1 rakaat. Begitu masuk ke dalam Allahu Akbar, langsung 2 takbir. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung takbir intiqal namanya, takbir ruku, Allahu Akbar. Sah 1 rakaat. Tapi tak baca Fatihah, al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak muda santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dia santai di luar. Itu kau tak masuk.
Panjang tuh ayatnya Ar-Rahman. Nanti. Jangan begitu. Mana tahu terlambat baru bisa pakai. Ini Ustadz harus menjelaskan detail. Karena banyak sekarang jamaah yang bisa menjelaskan dengan penjelasan dia sendiri. Puntung atau tembakau yang membuat rokok itu haram itu Ustadz. Puntung atau tembakau yang membuat rokok haram itu Ustadz. Maksud dia kenapa puntung itu haram? Karena mengandung hemoglobin sel darah merah babi. Makanya ketika muncul isu bahwa hemoglobin sel darah merah babi di pangkal filter rokok itu, yang unjuk rasa ramai-ramai di Amerika Yahudi, Zeus Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi haram makan babi. Yahudi tak makan babi. Yang makan babi Kristen. Karena yang menghalalkan babi itu adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Yesus disalib, maka semua yang berkaki 4 halal, kecuali meja karena keras. Sedangkan Yahudi tidak makan babi. Makanya kalau ada anak bapak dapat beasiswa dari Amerika, itu akan dibuat serumah sama Yahudi. Yahudi ada tulisan di dagingnya kosher. Kosher itu label halal Yahudi. Yahudi makan binatang disembelih, yang disetrum listrik dia tidak. Nah, oleh sebab itu, maka mereka ini mengharamkan waktu ujung puntung rokok itu hemoglobin babi, unjuk rasa ramai-ramai di Amerika Yahudi. Adapun orang Islam tak peduli, mau babi-babi dah. Mungkin enak babi ini gitu. Benarkah berselawat sebelum azan itu bid'ah? Tak ada dasarnya. Berselawat sebelum azan boleh, berselawat sesudah azan boleh, berselawat sedang azan pun boleh. Kenapa berselawat? Karena menyebut nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tak boleh itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah itu baru tak boleh. Berselawat kan umum. Berselawat kapan aja boleh. Sama dengan salaman. Salaman sebelum sholat boleh. Salaman setelah sholat boleh. Yang tak boleh itu Allahu Akbar. Baka Bapak Haji saya. Tidak boleh. Mana yang benar Ustaz? Pundak sama pundak atau kaki sama kaki? Hadis dari Anas bin Malik. Qadamun bi qadamin, kaki tumit dengan tumit. Qadam. Ini sab, ini ujung sajadah, maka tumitnya di ujung sajadah. Qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Tumit sama rata, bahu dengan bahu, ujung kaki dengan kaki. Saya Pak Ustaz kalau menempel ni geli kelingking saya. Geserlah sikit. Nah, tapi jangan terlalu jauh, geser sikit. Kalau kawan itu kita tempel sekali dia bergeser, kita paham bahwa dia penggeli. Jangan kita tempel terus. Kawan ini penggeli. Asal sekali saya kalau ditempel orang sekali saya diam aja, saya tak penggeli. Cuman kadang kalau ditempelnya saya diam, gerak-gerak berarti. Bagus tak Raja Salman dan Erdogan, Recep Tayyip Erdogan itu Pak Ustaz? Raja Salman itu adalah raja ke-7 Saudi Arabia. Saudi Arabia menjadi negara Saudi Arabia tahun 1924. Rajanya yang pertama King Abdul Aziz. Meninggal King Abdul Aziz digantikan anaknya namanya Saud bin Abdul Aziz. Meninggal Saud digantikan oleh adiknya namanya Faisal bin Abdul Aziz. Meninggal Faisal digantikan oleh adiknya namanya Khalid bin Abdul Aziz. Meninggal Khalid digantikan oleh adiknya namanya Fahad bin Abdul Aziz.
meninggal Fahad digantikan oleh adiknya namanya Abdullah bin Abdul Aziz. Meninggal Abdullah digantikan adiknya namanya Salman bin Abdul Aziz. Salman ini nanti kalau meninggal digantikan oleh Naif bin Abdul Aziz. Kalau Naif nanti meninggal barulah jatuh ke cucu. Yang ke-9 nanti cucu namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Sekarang Menteri Pertahanan, Panglima Besar. Nah, memang dibandingkan yang lain Salman ini best. Tegas. Datang Raja Presiden Obama pun dia tak peduli. Salat dulu kata dia. Mengangu Obama. Lah hebat dia. Tahanan-tahanan yang lama dia lepas. Ikhwanul Muslimin banyak yang ditangkap. Syekh Salman Audah tangkap. Syekh Arifi tangkap. Syekh Ain Al-Qarni tangkap. Semua yang mengkritik pemerintah tangkap. Nah, jadi ini panjang ceritanya Salman. Jadi ketika Saddam Hussein mengambil Kuwait, Irak, Kuwait, Saudi, datang si Saddam diambilnya Kuwait. Ketika Kuwait sudah diambil, ini berarti kalau sudah Kuwait habis lama-lama ke Saudi. Datang Fahad cemas. Habislah nanti ini kata Fahad. Akhirnya diteleponnya lah George Bush. George Bush, lai dapat membantu kami si kawan. Kata Fahad. Ketika Fahad minta bantuan George Bush, maka ulama Saudi terbagi dua. Yang satu mengatakan sami'na wa ata'na, tapi yang sebagian menolak. Yang menolak ini kelompok yang pro Ikhwanul Muslimin. Nah, disitulah pecahnya Salafi menjadi pecah dua. Yang satu disebut Salafi Sururi karena dia pro kepada Ikhwan. Yang ini mengejek, kalian ini Sururi, karena ikut Muhammad Surur yang pro kepada Ikhwan melawan Fahad. Yang satu lagi mendukung. Ini yang disebut dengan Salafi Al-Jami, mendukung. Jadi nanti kalau nampak di video, ini Salafi, kenapa mendukung demo? Ini yang pro nih. Ini Salafi, kenapa melarang demo? Ini di situ akar ceritanya. Kenapa mereka marah sama saya? Saya tahu cerita itu. Itulah nanti pasti banyak komennya macam-macam. Tengok aja lah. Jamaah ni mancing-mancing saya, jadi saya cerita lah. FB saya sudah mati dah gara-gara dibuli-buli. Saya guru renang SMA Ustaz. Kadang ngajar laki-laki, kadang perempuan. Apa hukumnya Ustaz? Kalau ibu perempuan, ibu ngajar yang perempuan saja. Kalau bapak laki-laki, mengajar yang laki-laki saja. Tapi tetap ada aurat yang tak boleh bapak tengok dari pusat sampai ke lutut. Maka suruh anak yang laki-laki itu pakai celana karet, tertutup dari pusat ke lutut. Ajar dia berenang. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Bukan hadis Nabi, ucapan sahabat. Ajarkan anak kamu berenang dan sibahah berenang, rimayah memanah. Jadi kita disuruh berenang bagus. Bahkan ada saudara kita yang sudah kena stroke, itu obatnya adalah terapi renang. Yang menyuruh berenang ajaran Islam, yang menyuruh memanah ajaran Islam. Tapi atlet renang, pemanah dan berkuda orang kafir. Ini anak muda kita ini harus balik berenang, berkuda. Tapi pelatihnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Adapun yang sudah lalu-lalu, taubatlah, taubat nasuh. Kalau saya pakai kacamata hitam Pak Ustaz, tetap haram. Rencana Kamis akan datang Habib Rizik ke UIN, tapi kayaknya dibatalkan karena pertimbangan Rektor UIN dan Menak. Kenapa seperti ini negara kita nih Ustaz? Seperti negara minoritas Islam. Saya sudah sampaikan ke pihak FPI dan panitia, menghadap langsung ke rektor. Andai ini isu, berarti bisa langsung klarifikasi dengan rektor. Andai isu, andai dia tidak isu, maka rektor bisa membuat suatu keputusan. Jangan kita mau diadu domba.
Itu pertama perkara. Karena dalam Islam diajarkan in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada suatu berita fatabayyanu, klarifikasi. Yang kedua, kenapa bisa begini Pak Ustadz? Karena suara terbanyak suara Tuhan. Dulu demokrasi, siapa yang suara terbanyak itulah yang menang. Siapa yang berkuasa? Partai apa yang berkuasa? Liberal, pro komunis. Oleh sebab itu, kalau mau memperbaiki ke depan, umat Islam harus ngerti melek politik. Ini pelajaran penting bagi umat Islam yang selama ini mengatakan politik tak penting, yang penting kita ini mesti tengok sekarang apa yang terjadi. Anak-anak muda mau politik haram. Tengok sekarang apa yang terjadi. Makanya saya setiap menyusun bulan Ramadan, judul-judul Ramadan itu harus bervariasi. Khamar dalam Islam, kewajiban menutup aurat. Ada salah satu judul Ramadan, politik Islam. Mesti disampaikan. Ramadan itu bulan mencerdaskan, supaya nanti 30 malam orang datang ke masjid. Jangan sampai malam pertama la'allakum tattaqun, malam kedua takut kepada Allah, malam ketiga marilah kita waspada. Harus bervariasi. Salah satu mesti dikaji adalah politik Islam. Kata Muhammad Nasir dari Masyumi, partai Islam dulu, Islam ritual dibiarkan. Ramai-ramai kalian tabligh akbar, tak apa-apa. Islam ekonomi akan diawasi. Islam ekonomi jangan sampai bangkit. Kalau muncul nanti supermarket 212, ternak sapi 212, itu ancaman itu. Dan Islam politik akan dihabisi. Partai Islam politik dihabisi hanya karena isu sapi Al-Baqarah. Dua mereka cara habisi partai Islam, Al-Baqarah dengan An-Nisa. Habis pontang panting. Sehingga kalau sudah bicara politik Islam orang alergi. Bagaimana dengan utang piutang yang menggunakan nama kita? Tapi sekarang sebenarnya utang tersebut di orang lain Pak Ustaz. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Yang selama ini utang piutang pakai nama, berhentilah. Tadi saya baru sebelum kemari akad utang piutang. Walaupun kita dekat akrab Pak, saya percaya sama Bapak, tapi ini Allah yang nyuruh. Tolong buat perjanjian. Saya bertanda tangan di bawah ini, nama akan mengembalikan Ustaz pada tanggal sekian, tanda tangan. Surat Al-Baqarah ayat 282. Karena nanti kalau sudah duit tak balik, kita berkelahi, kita akan menjadi bermusuhan, tak baik. Apabila pembayaran hutang tersebut macet, tak dibayar, apa hukumnya terhadap kita? Kita bersubuhan, bersekongkol di situ. Walaupun yang pakai orang lain, maka sedikit banyak kita ada. Maka yang sudah lalu selesaikan ini. Kalau yang akan datang jangan lagi pakai itu, karena efeknya entah kemana-mana. Bagaimana menurut Ustaz tentang wali songo yang ada di Jawa? Apakah boleh kita mengikuti ajaran mereka yang mungkin tidak ada dalam Quran dan hadis? Khus masafa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wali songo mengislamkan orang Jawa dengan cara yang santun. Dibuatnya menara masjid, candi. Supaya apa? Supaya orang Jawa yang Hindu menengok candi, iku apa? Iku candi, podo nek apa sampean. Dia tak kaget. Coba kalau dibuat bangunannya kubah, dia terkejut. Dia tengok candi. Datang Sunan Kudus, di bawah candi itu ditambatkannya lembu. Ada Tuhan kita di situ katanya. Dia mulai mendekat ke masjid gara-gara candi dan lembu. Setelah masuk dia ke dalam, dia tengoknya ada salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu lagu Jawa, itu bukan lagu Arab. Kalau lagu Arab, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kalau salatullah salamullah itu lagu Jawa. Diambil lagu ler iler masumi ler tak ijo royo royo manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Jadi mereka mengajarkan agama ini dengan asimilasi budaya. Khusmasabada makadar. Seandainya mereka dulu datang bawa pedang, petantang, petenteng, bid'ah, haram. Mungkin tak Islam Jawa itu sekarang.
Ini dengan lemah lembut, jadi janganlah kita menyalahkan pendahulu, nanti kita malu di akhirat. Mereka, saya tahu betul payah mengislamkan orang kafir. Gimana? Kami pergi ke Talang Mama, pergi kami ke suku Akit, ke Sokop, susah mengislamkan orang, bukan senang. Mereka bisa membuat satu pulau itu Islam, luar biasa. Nah, jadi nanti kalau kita salah-salahkan mereka di akhirat, ketika jumpa senyum-senyum mereka nengok kita. Kami memasukkan orang kafir ke masjid, kalian mengkafirkan orang yang udah di masjid, kata dia. Ustaz, mohon doanya supaya dicepatkan jodoh saya. Insya Allah. Kita doa. 2 kertas sudah, yang merah sama yang putih. Saya takut mendoakan jodoh ini, satu takut. Apa Ustaz takutkan? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, kalau kita berdoa, ya Allah sehatkanlah si fulan, apa kata malaikat? Amin walaka misluh, kau dapat sama macam itu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ya Allah kuatkanlah si fulan, ya Allah, apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, kau sama dapat macam dia. Nanti kalau saya doakan, ya Allah, dapatkanlah si anu jodoh, ya Allah. Tapi kita tetap berdoa. Jangan takut, maksudnya diaminkan malaikat, makin cinta kita kepada yang udah ada aja. Bukan yang lambat gitu. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz, dan doa yang Pak Ustadz inginkan terwujud, amin. Adalah Pak Ustadz adalah idola saya loh. Lo-nya tak ada, saya aja namanya. Pak Ustadz berikan tips untuk menuntut ilmu, bagaimana cara belajar yang baik. Saya kagum melihat Pak Ustadz dengan ilmunya. Oh, melambung Ustadz di hati hawan. Oh. Saya belajar. Kalau ditengok-tengok dalam yang paling dari lubuk hati paling dalam, malu saya kepada anak-anak UIR yang datang mengaji kemari lillahi ta'ala. Ustaz dulu belajar tidak lillahi ta'ala. Enggak. Lalu apa? Li beasiswahi ta'ala. Kalau tidak belajar, putus beasiswa. Kalau putus beasiswa, diusir dari asrama. Kalau sudah diusir, tidak dapat tiket pulang, drop out. Tiket mahal, krisis moneter, siap-siap hanyut dari Sungai Siak ke Sungai Nin. Itu jadi kami dulu menghafal pontang-panting mati-matian untuk mendapatkan beasiswa supaya selesai LC, habis itu cari lagi dapat MA, habis itu. Jadi luruskan niat baik-baik, lalu kemudian terus, karena amal kita tidak diterima Allah kalau tidak ilmu yang benar. Tadi siang hari Selasa ada kajian, Anda bertanya, Mufti menjawab. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Masjid Ar-Rahman. Datang. Subuh Jumat, An-Nur kajian penyakit-penyakit hati, Dr. Saidul Amin. Datang. Subuh Ahad, Dr. Mustafa Umar. Datang. Pokoknya di Pekanbaru ini tak ada alasan untuk tak menuntut ilmu. Berserak-serak kajian. Bolehkah menggabungkan puasa Daud dan Senin Kamis? 2 pendapat. Yang satu mengatakan kalau digabungkan nanti hitungannya kacau. Puasa dia Senin, mestinya Selasa makan, puasa Rabu, Kamis makan. Maka ketika dicampurnya kacau hitungannya. Maka dalam fatwa Sabakah Islamiyah katanya pilih. Kalau tak kuat 3 saja, 13, 14, 15. Kalau kuat 8 saja. Kalau kuat lagi jangan campur, tapi 15. Kalau kuat 15 tambah lagi, paling tinggi shaumud dahri, puasa setahun. Ada sahabat yang puasa, ada Aisyah, Baqi ibnu Makhlad dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, puasa sepanjang tahun dengan syarat tidak menimbulkan mudarat. Nah, jadi saya condong kepada pendapat Sabakah Islamiyah Syekh Abdullah Al-Faqih. Kata dia kalau mau puasa Daud aja. Kalau mau Senin Kamis saja. Karena hitungannya tidak kacau. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum puasa Nabi Daud seperti ini? Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis puasa. Podo mbek iki.
Sama juga. Pilih saja. Saya lebih condong pilih. Kalau mau puasa Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau mau puasa Daud. Kalau mau panjang. Tapi bukan berarti ini batal. Enggak, bukan ini batal. Sebaiknya begitu kata Syekh Abdullah Al-Faqih dalam kitab Fatawa Asy-Syabakah Islamiyah. Lama lagi Pak Ustaz. Bapak yang mau pulang, ibu mau pulang, adik-adik pada tulis makalah, ya pulang aja tak apa. Serius saya, bukan marah. Selama kamera ini hidup, saya tetap ngomong. Nanti kan dia masuk ke YouTube kan. Saya biasa bicara sendiri. Kami sama Ustaz Asrori di TVRI, kami berdua aja. Bapak ibu sekalian, bukan ada orang situ. Ya Ustaz Asrori. Beliau lagi semangat. Para pemirsa TVRI Riau Kepri yang dimuliakan Allah. Bukan ada orang situ. Amanat orang tua yang sudah meninggal dunia tak dilaksanakan oleh ahli waris. Ada amanat itu yang haram dilaksanakan. Haram dilaksanakan. Mana contohnya? Nanti kalau aku mati tolong kuburkan di Papua. Tolong buatkan kain kapanku dari celana jeans. Tanamkan di atas kuburanku pohon ganja dan siramkan whisky 3 botol. Nah, itu haram itu. Nah, jadi tidak semua pesan. Tapi katanya wasiat wajib. Yang wasiat wajib itu kalau terkait harta, itu pun tak boleh lebih dari sepertiga total harta. Ini ruko serahkan untuk Masjid At-Taqwa, duitnya untuk gaji guru MDA. Nah, itu wajib serahkan. Kedudukan anak perempuan dalam Islam sudah besar melawan orang tuanya. Kenapalah kalian anak-anakku melawan? 9 bulan 10 hari kalian menumpang di perut emak itu. 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam darah kalian. Berapa kali mak tu tak jadi menyuap nasi, sudah mau masuk nasi ke mulutnya, tak jadi. Sudah berapa kali dia mau sholat duha tak jadi karena kencing di baju. Tiba-tiba sekarang melawanlah. Kalau sampai menetes air matanya, seumur hidup kita tak pernah mencium kesenangan. Berenang kita dalam penderitaan. Walaupun duit banyak, hati tak pernah senang. Jangan sampai teteskan air matanya kalau engkau mau mencium kebahagiaan. Jangan sampai. Yang sudah lalu apa boleh buat, balik dari sini ada duit belikan baju. Senangkan hatinya. Tak bisa beli baju, pisang goreng agak 2 biji. Menyenangkan hati. Pedagang yang menaikkan harga ditetapkan pemerintah. Bagaimana Pak Ustaz? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah yang bagaimana yang mesti kita taati? 2. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Taat dia, adil dia, ikut dia. Kalau dia tak taat pada Allah, dia tak adil. Kita tak mesti patuh kepada dia. Bagaimana Islam mengatur cara berpolitik dalam bernegara? Baca buku politik Islam, judulnya Min Fiqhid Daulah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nama penerbitnya Darus Syuruk Lebanon, penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Politik Islam. Orang Indonesia yang menulis politik Islam, Dr. Muhammad Nasir, sezaman dengan Buya Hamka. Masyumi, selesai berpolitik dia terjun ke dakwah. Itulah yang sekarang di Jalan Tongkol, DDI, Dewan Dakwah Islam. Adakah larangan berpolitik di dalam masjid? Tidak boleh bawa-bawa partai dalam masjid. Nanti kalau bawa-bawa partai dalam masjid, datang Golkar nyumbang kuning keramik, datang PDIP nyumbang merah keramik, datang P3 hijau. Nanti orang Golkar tak mau bersandar ke yang hijau. Hancurlah masjid ini. Tapi bicara politik dalam masjid wajib. Bapak Ibu, kita sebagai orang Islam wajib milih Islam. Orang kafir sudah nyebut nama dalam gereja mereka. Kita masih juga melarang orang. Ada masanya tak boleh, tapi ada kita mesti menjelaskan. Ini jangan sampai haramkan politik dalam masjid, tapi jangan jadikan masjid sebagai ajang mimbar kampanye. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salim
خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير